Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen dalam perencanaan pembelajaran. Aziz Samsi Nur Effendi 2002 0850 2025. Menurut Masiton dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran bahwa komponen perencanaan pembelajaran diantaranya terdiri 1. Tujuan pembelajaran, 2. Isi, 3. Kegiatan, 4. Media sumber belajar, dan 5. Evaluasi. Sedangkan menurut M. Sobri Sutikno dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran mengatakan bahwa komponen pembelajaran itu terdiri atas tujuan pembelajaran, materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. Yang membedakan antara komponen yang dikemukakan oleh keduanya adalah ada tidaknya metode pembelajaran di dalamnya. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan mengawali komponen yang lainnya dalam merancang pembelajaran yang jelas, karena dengan tujuan yang jelas guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak belajar. Gagasan perlu tujuan dalam pembelajaran pertama kali dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950, kemudian diikuti oleh Robert Major pada tahun 1962 yang diluangkan dalam bukunya yang berjudul Preparing Instruction Objective. Menurut Robert Major, jika kita tidak memiliki gagasan yang jelas tentang tujuan apa yang harus dicapai oleh anak, maka kita tidak dapat membuat perencanaan yang baik untuknya. Sejak pada tahun 1970 hingga sekarang, penerapannya semakin meluas hampir seluruh lembaga pendidikan di dunia termasuk di Indonesia. Isi materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting mendapatkan perhatian oleh guru. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Karena itu, penentuan materi pelajaran mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya berita pengetahuan, penampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. Nana Sujono menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran. Di antaranya 1. Materi pelajar harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan. 2. Materi pelajaran yang ditulis dalam perencanaan pembelajaran terbatas pada konsep saja atau berbentuk garis besar. 3. Menetapkan materi pembelajaran harus sesuai dengan urutan tujuan. Kegiatan pembelajaran. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh setiap anak dan bagaimana anak mempelajarinya. Komponen dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang dilakukan guru dalam memfasilitasi belajar anak. Dalam merancang kegiatan belajar, kegiatan harus dirumuskan secara jelas dan rinci. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kegiatan belajar mengajar dapat dicermati sebagai berikut. 1. Kegiatan harus berorientasi pada tujuan. 2. Kemampuan yang harus dicapai anak adalah melalui praktik langsung. 3. Kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada perkembangan. 4. Kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada kegiatan yang integrit yang berpusat pada tema. 5. Kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pendidikan. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode diperlukan oleh guru dengan penggunaan dan bervariasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan dicapai. Tujuan dan materi yang baik belum tentu memberikan hasil yang baik tanpa memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Media dan sumber belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat di mana materi sumber belajar terdapat. Menurut Nasution, sumber belajar dapat berasal dari masyarakat dan kebudayaannya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan siswa. Pemanfaatan sumber belajar tersebut tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya.
Evaluasi. Menurut M. Sobi-Sutikno, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sedangkan menurut Masito, evaluasi adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan. Dalam perencanaan pembelajaran, evaluasi dimaksudkan untuk mengukur apakah tujuan atau kemampuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Jadi, evaluasi merupakan aspek yang penting yang berguna untuk mengukur dan menilai seberapa jauh tujuan pembelajaran yang telah tercapai atau hingga mana terdapat kemajuan siswa, dan bagaimana tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Pertanyaan 1. Kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Kemampuan yang harus dimiliki peserta didik yaitu 1. Berpikir kritis. Adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional. Dengan kemampuan ini, saat mendapatkan suatu informasi, maka anak-anak tidak akan serta-merta menerimanya begitu saja, melainkan mempertanyakannya. Kemampuan ini juga berguna untuk menganalisa sesuatu dan memecahkan masalah di tengah derasnya informasi yang saat ini. 2. Kemampuan berkomunikasi. Kemampuan ini membahas tentang bagaimana seorang anak mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Tujuan utama memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik adalah agar pesan kita bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. 3. Kreatif. Kreativitas diperlukan agar anak dapat berani mencari dan mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya. Namun, kemampuan berpikir kreatif tidak hanya terbatas dan mencipta barang atau ide baru. Kemampuan ini bisa juga diterapkan untuk mengembangkan suatu yang menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut? Komponen perencanaan pembelajaran terdiri dari tujuan, materi, metode dan strategi, dan penilaian. Penataan kelas, pengkondisian saat sebelum mengajar. Saat sebelum mengajar, guru perlu mengatur kondisi fisik, sosial, dan pengaturan berbagai komponen yang digunakan untuk proses pembelajaran. Pengaturan kondisi fisik terkait dengan tempat, tata ruang, tempat penyimpanan, alat-alat pembelajaran, sirkulasi udara, serta pengaturan tempat duduk atau tempat kerja siswa untuk memungkinkan bagi siswa menyimpang perilakunya dapat dicegah. Misalnya mengelompokkan pada siswa yang dapat bekerja sama, kemudian siswa yang hiperaktif diberikan tempat duduk tersendiri. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk? Tindakan lanjut sesudah mengajar pembelajaran bagi tunagrita diperlukan suatu tindakan lanjut sesudah proses belajar. Tahap tertentu pada mereka dicapai. Tindakan lanjut ini supaya hasil yang telah dicapai ada kesinambungan dan upaya untuk memelihara ketercapaian hasil belajar. Tindakan lanjut yang perlu dilakukan meliputi pengelolaan data hasil belajar, komunikasi dengan orang tua, serta komunikasi dengan profesi lainnya yang terlibat dalam kolaborasi penanganan para tunagrita, pengolahan data, dan pembuatan keputusan dalam praktek pengajaran yang efektif berkaitan dengan pengumpulan data dasar kurikulum yang diajarkan sebelumnya. Tindakan ini merekam tahap-tahap kemajuan siswa atas kurikulum yang telah dirancang bagi mereka. Tanpa penggunaan rekaman kemajuan siswa, guru akan mendapat kesulitan untuk menentukan dan memutuskan suatu kelanjutan pada siswa tertentu. Selanjutnya, guru akan gagal untuk mengevaluasi secara efektif pengajarannya dengan resiko pembelajaran siswa mengalami stagnas, tidak ada kemajuan, atau malah praktek. Cara perekaman menggunakan E3 data dengan secara manual atau konsentrasi untuk disajikan secara grafik.